Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vela Nagatra Fitri, NIM P0514031933, Prodi D4 Kebidanan plus Profesi tingkat 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan persalinan Petrem. Persalinan Petrem adalah persalinan yang terjadi pada kehamilan kurang dari 37 minggu atau 20 sampai 37 minggu dengan berat janin kurang dari 2.500 gram. Etiologi penyebab sekitar 50% kelahiran prematur tidak diketahui, namun sepertiga persalinan prematur terjadi setelah ketuban pecah dini. Kemudian manifestasi klinis. Selain kontraksi uterus yang reguler, baik nyeri atau tidak terasa nyeri, gejala-gejala seperti tekanan pada panggul, kram seperti saat menstruasi, kehamilan lewat bulan. Kehamilan lewat bulan ialah kehamilan yang berlangsung lebih dari perkiraan hari taksiran persalinan yang dihitung dari pertama haid dan terakhir haid atau HPHT, di mana usia kehamilannya telah melebihi 42 minggu. Kemudian etiologi penyebab pasti kehamilan lewat waktu sampai saat ini belum kita ketahui. Diduga penyebabnya adalah siklus haid yang tidak diketahui pasti, kelainan pada janin. Kemudian diagnosis kehamilan lewat waktu biasanya dari perhitungan rumus setelah mempertimbangkan siklus haid dan keadaan klinis. Bila ada keraguan, maka pengukuran tinggi fundus uterus serial dengan sentimeter akan memberikan informasi mengenai usia gestasi lebih tepat. Kemudian ada ketuban pecah. Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Pada keadaan normal, selaput ketuban pecah dalam proses persalinan. Etiologi, walaupun banyak publikasi tentang KPD, namun penyebabnya masih belum diketahui dan tidak dapat ditentukan secara pasti. Beberapa laporan menyebabkan faktor-faktor berhubungan erat dengan KPD, namun faktor-faktor mana yang lebih berperan sulit diketahui. Kemudian ada faktor risiko. Yang pertama, golongan sosial ekonomi rendah, ibu hamil tidak menikah, kehamilan remaja, merokok, penyakit menular seksual, vaginosis bakterial, pendarahan antenatal, yang terakhir riwayat ketuban pecah dini pada kehamilan sebelumnya. Mekanisme ketuban pecah dalam persalinan secara umum disebabkan oleh kontraksi uterus dan peregangan berulang. Selaput ketuban pecah karena pada darah tertentu terjadi perubahan biokimia yang menyebabkan selaput ketuban inferior rapuh, bukan karena seluruh selaput ketuban rapuh. Kemudian ada kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik adalah suatu keadaan di mana hasil konsepsi berimplantasi tumbuh dan berkembang di luar endometrium cavum uteri. Kehamilan ektopik adalah kehamilan yang tepat implantasi, nidasi, melekatnya buah kehamilan di luar tempat yang normal, yakni di luar rongga rahim, sedangkan kehamilan ektopik terganggu adalah suatu kehamilan ektopik yang mengalami abortus. Kehamilan ektopik terjadi karena hambatan pada perjalanan sel telur dari indung telur atau ovarium ke rahim uterus. Kemudian ada resiko faktor. Yang pertama itu ada usia, paritas, suku atau ras, tingkat pendidikan, pekerjaan, riwayat. Yang terakhir itu ada merokok. Klasifikasinya, kehamilan ektopik berdasarkan tempat terjadinya implantasi. Dari kehamilan ektopik, kehamilan tuba merupakan kehamilan ektopik pada setiap bagian tuba Fallopi, merupakan bagian jenis sebanyak gestasi ekstrauterin yang paling sering terjadi, sekitar 95% dari kehamilan ektopik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.